A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La badirkullahu man bazikum la astaghfirullah fi syafaatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa ma hukmullah fil am dalillahi syukran lillahi taala wal fi binallahi mutaqin rahmatul lil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita pertama-tama kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana senantiasa menimpahkan kita segala rahmat hidayah kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para saudara sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari minallah fi indahu Allah aradamakallahu fihi laisa tumu ul fi dunya la idrana fi dunya kala asanuhul fil insan. Ini bagaimana kita mengembalikan sesuatu apa yang kita terjadi pada diri kita semua, kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia hanyalah titipan, hanyalah suatu jembatan kita untuk datang dan kembali kepada akhirat, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, para saudara sekalian, ya memang kita perjalanan hidup tidak semudah dengan cerita yang kita ingin, dengan ekspektasi yang memang kita inginkan di dalam dunia seperti apa. Nah, waliyadimi illahi wal nuhu wa kul anta fal ansur. Bagaimana perjalanan kita di dalam dunia ini merupakan salah satu rekaman kita yang akan kita tampilkan nanti di dalam akhirat. Setiap perjalanan hidup, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan di dalam dunia ini merupakan salah satu bagaimana kita akan mendapatkan akhirat tergantung dengan kita. Semua di dalam badan kita semua salah satu adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan memegang amanah tersebut tergantung dengan kita sendiri. Manusia memang semuanya mendapatkan amanah, tapi belum tentu semua manusia itu bisa menjalankan amanah tersebut. Bagaimana amanah daripada Allah? Yaitu salah satunya apa? Dikala kita diberikan mata, kita gunakan hanyalah untuk di dalam dunia ini banyak sekali maksiat. Kita dengar, kita lihat, kita lakukan maksiat tersebut. Dan salah satunya apa? Bi'inna wi bilaidatin ulkumuhul annas. Kita gunakan mata ini merupakan salah satu kita melihat dari suatu perilaku yang memang banyak dilakukan daripada manusia. Nah, seperti juga mulut. Bagaimana kita melakukan? La anta lakumhu wal inzari. Jika kamu berani mengambil daripada suatu aman daripada Allah Subhanahu wa taala, seaman dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus siap dengan resiko. Resiko apa yang kita terima itu dari suatu perbuatan kita. Kalau kita berikan, kita gunakan semua apa yang Allah amanahkan di dalam dunia kembali kepada Allah, maka tidak salah satu yang kita gunakan itu hanyalah untuk mendapatkan murka Allah, tidak. Tapi salah satunya yang kita jalani, yang kita lakukan hanya untuk mendapatkan rahmat dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ulai jami' kullu andamikum hil idades. Bagaimana lisan kita? Lisan kita itu sangat berbahaya dalam diri kita. Bahkan 1000 amalan yang kita lakukan, 1000 amalan yang kita lakukan wala iyaji ijaharkul unsudu, bukan hanya hilang, tapi itu merupakan salah satu banyak hal-hal yang kita lakukan, pembicaraan yang kita lakukan, pendustaan, fitnah, mengatakan hal yang memang tidak harus dikatakan, mengatakan hal kotor. Itu merupakan salah satu daripada tanggung jawab kita. Bagaimana kita mengarahkan lisan kita ke jalan Allah? Dengan apa? Dengan kita berzikir kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir wal andamuhu andam hakul muslimin al itrakum uhu dan kullu fi Rasulullah. Daripada baik dari perilaku muslim menggunakan lisannya itu adalah untuk berzikir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan daripada itu firman Allah Subhanahu wa taala, sudah Allah ancam bagaimana daripada semua perjalanan kita yang kita lakukan di dalam dunia ini, Allah butuhkan dan Allah akan perlihatkan daripada semua kepada makhluk hidup. La indahat damakul ambasikum. Kamu gunakan lisan kamu untuk memfitnah orang lain. Semua pertanggungjawaban diminta oleh Allah. Wal ida ma'anta fil sini. Kamu gunakan lisan ini hanya untuk apa? Lizini, mengadu dombakan orang lain. Dan itu merupakan salah satu perbuatan yang memang tidak harus kita lakukan, tidak pantas. Karena manusia, umat Islam yang sebenarnya menggunakan lisan ini hanya untuk menyiarkan, hanya untuk berzikir dan kembali mengatakan kebenaran.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana itu tidak akan berdampak bagi orang lain, dan bagaimana itu bermanfaat bagi kita sendiri, dan bagaimana itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, lai anna hasahu wal unzuru idfakum. Jadi para saudara sekalian, memang kita lakukan landam hukum al-bidah sahas wal inzahi kefikran. Seperti halnya kita mempunyai akal pikiran, kita gunakan sebagaimana jalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita mempunyai permasalahan, yang kita bingungkan adalah permasalahannya. Tapi ingat, allazina illah zuhul hujum. Bagaimana pikiran itu berjalan sesuai dengan jalan alurnya. Pemikiran kita jalan alur hidup kita. Kalau kita gunakan pikiran ini hanya untuk memikirkan hal yang tidak pasti, wa bidi idfukum, maka yang kita hasilkan dalam pikiran itu hanyalah untuk pusing, hanya untuk pemikiran yang tidak jelas, hal yang harus tidak difikirkan kita fikirkan, dan itu merupakan salah satu yang harus kita jauhkan. Pemikiran negatif seuzon kepada orang lain, dan itu merupakan salah satu hasil bagaimana kita mengontrol pikiran kita ke jalan yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ke jalan yang lebih baik hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi lakukan seluruh tubuh kita kembalikan hanya untuk beribadah. Kita kembalikan hanya untuk Allah. Dan semuanya apa yang kita miliki dalam tubuh kita sempurna atau tidak, itu hak Allah. Bagaimana Allah menciptakan kita, itu semua figuratif Allah. Semua apa yang kita miliki, kamu tidak sempurna dalam fisik, tidak apa-apa. Biarkan mereka itu menang dalam fisik, tapi kita menang dalam hati yang bersih. Karena manusia yang tidak tampak dengan kebaikannya adalah manusia yang lebih baik daripada orang yang menampakkan daripada kebaikannya. Biarkan fisik kita tidak terlalu baik, tapi Allah menciptakan manusia itu sebaik-baiknya. Dan begitu pun dengan kita bagaimana menciptakan, mengontrol fisik kita hanya untuk Allah, hanya sekedar untuk beribadah kepada Allah. Dan wa'alhizi kusukulkum, kalau kita hanya untuk terobsesi ingin cantik, terobsesi ingin ganteng, terobsesi ingin putih, terobsesi ingin sempurna, sampai kapanpun manusia tidak akan mencapai titik kepuasan. Dan dari itu manusia itu harus diperlukan, itu adalah bersyukur. Apa yang kita miliki, apa yang kita jalani itu adalah bersyukur. Karena manusia yang pandai bersyukur adalah manusia mampu bisa menjalani di antara apa yang mereka yang tidak pantas kita terima. Jadi semuanya, ayo saudara sekalian, kita gunakan semua mata, lisan, pikiran kita berjalan sesuai dengan ibadah Allah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya untuk beribadah. Kita ingin mendapatkan rahmat Allah dan syafaat Rasulullah SAW. La tabhiqullah fi zihi zakullahu syukur. Semoga kita dijauhkan daripada manusia yang golong yang tidak pandai bersyukur, zukuril hayazi, yang tidak pandai mengontrol daripada kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hiba an tabhiqullah min syadiqin wal muslimin fi syafaat Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.